Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah kita bertemu hari ini untuk sama-sama mendiskusikan soal smart governance. Sebelum kita masuk pada sesi diskusi, mungkin saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Justina Hiola. Saya selaku Ketua Kelompok 2 pada hari ini, insya Allah akan memimpin diskusi kita pada hari ini. Selanjutnya saya persilahkan pada Pak Ahmad untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Terima kasih Ibu Justina Hiola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad, selaku anggota daripada kelompok ini yang akan mendiskusikan perihal smart governance. Oke, for the next mungkin Ibu Amanda, silakan. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Teman-teman sekalian, saya Amanda Adelina Harun dan saya merupakan anggota kelompok untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih. Selanjutnya mungkin untuk Ibu Mentari. Oke, baik. Terima kasih Bu Amanda. Saya Mentari Rizky Sawitri Pilemonu, merupakan anggota kelompok 2 yang akan mendiskusikan tema kita hari ini, yaitu smart governance. Mungkin selanjutnya Ibu Vivi bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Ibu Mentari. Ini saya anggota yang terakhir, nama saya Vivi Suaryanata. Untuk selanjutnya, untuk memulai diskusi pada hari ini, saya kembalikan kepada Ibu Justina Hiola. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semua. Saya izin share screen untuk memulai. Ya, bisa kelihatan ya? Oke, terlihat jelas ya teman-teman? Jelas, Bu. Iya. Oke, baik. Hari ini kita akan sama-sama mendiskusikan terkait dengan smart governance. Pada kesempatan kali ini saya coba untuk kita sama-sama coba untuk membahas. Ini kok nggak mau di next sih. Oke. Terkait dengan keberadaan mall pelayanan publik di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Nah, mall pelayanan publik ini diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Bapak Mahfud MD, tanggal 27 Januari 2021. Pak Mahfud menyatakan bahwa ini adalah salah satu bentuk reformasi birokrasi, ya, termasuk juga hadir di saat itu pas peresmian Bapak Cahyo Kumolo almarhum selaku Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, di berita ini disebutkan bahwa upaya ini untuk menunjukkan konsistensi pemerintah untuk memberikan pelayanan publik dan kemampuan beradaptasi dengan new normal. Ya, peresmian virtual MPP pada Kabupaten Bone Bolango dilakukan oleh Menko Polhukam dan saat itu ada sebanyak 269 jenis layanan dari 15 instansi yang tersedia dalam bangunan 2 lantai seluas 6.000 meter persegi. Jadi memang konsepnya adalah mall. Ya. Kemudian selanjutnya Pak Mahfud juga menyatakan mengapresiasi pembentukan MPP ini bahwa karena memang Pemda tuh dihadapkan dengan tantangan birokrasi yang lambat, peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, maka e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dicanangkan ini menjadi jawaban atau solusi dari semua permasalahan tersebut.
Salah satu terobosan dalam MPP untuk menjamin pelayanan di tengah pandemi adalah pemanfaatan teknologi informasi, pelayanan yang semula secara manual bertransformasi menjadi online untuk mengurangi tatap muka. Jadi artinya Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bone Bolango ini bukan hanya menerima pelayanan secara offline, tapi juga mereka menyediakan pelayanan secara online. Ada customer service-nya yang bisa kita hubungi di jam kerja tentunya, dan kita akan langsung dihubungkan dengan penyedia layanan yang ada di Mall Pelayanan Publik Bone Bolango ini. Kemudian pembangunan MPP ini disebutkan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi agar Indonesia dapat bertumbuh. Kreativitas baru perlu dikembangkan kembali untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan tantangan pasca krisis, ya. Karena ini diresmikan 2021. Waktu itu kita tahu bersama kalau semua aktivitas masyarakat dibatasi, kantor-kantor tutup, padahal pelayanan publik juga masih dibutuhkan, maka Mall Pelayanan Publik ini menjadi jawaban untuk kebutuhan masyarakat saat itu. Nah, MPP ini merupakan penggabungan jenis layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, jadi bukan hanya pemerintah daerah atau layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah saja yang ada di situ, tapi juga pemerintah pusat, ada juga BUMN, BUMD maupun swasta yang intinya adalah melakukan pelayanan pada publik, maka dilakukan di tempat itu dengan sistem yang terintegrasi. Nah, pada peresmian MPP ini dilakukan bertepatan dengan hari ulang tahun Bone Bolango, waktu itu 34 tahun, dan MPP Kabupaten Bone Bolango ini merupakan MPP pertama di Provinsi Gorontalo. Artinya belum ada kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo yang menggagas adanya tempat semacam mall pelayanan publik yang one stop service. Nah, ini ada beberapa instansi yang tadi disebutkan 200 lebih pelayanan yang disediakan oleh 15 instansi. Ini ada instansinya, Samsat, PDAM, Badan Pertanahan, BPJS, PTSP, Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah, sampai KPP Pratama, PLN, Kementerian Agama, Dirjen Migrasi, Kemenkumham pun membuka booth di Mall Pelayanan Publik ini. Nah, dasar ini kok macet. Oke. Dasar dari pembentukan Mall Pelayanan Publik ini adalah Perbub nomor 15 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik, di mana disebutkan bahwa Mall Pelayanan Publik ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan pada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Jadi kan terbayang kalau misalnya pengurusan izin untuk usaha di Kabupaten Bone Bolango terutama itu bisa dilakukan di satu tempat, itu akan sangat menghemat waktu dan akan sangat menghemat biaya. Ya. Ruang lingkup Mall Pelayanan Publik meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta pelayanan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun swasta. Kemudian oke. Di Perbub itu juga mengatur bahwa manajemen Mall Pelayanan Publik ini di bawah PPTSP sebagai pengendali manajemen yang mengelola operasional Mall Pelayanan Publik. Kemudian mekanisme pelayanannya melibatkan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik. Artinya semua elemen yang kegiatannya untuk pelayanan publik
itu bisa masuk dan membuka booth, istilahnya buka kantor di MPP ini. Nah, asal muasal MPP Bone Bolango ini dari awalnya karena 3 tahun berturut-turut Kabupaten Bone Bolango mendapatkan dana insentif daerah terbesar, ya, salah satunya tertinggi di Indonesia, maka dana DID ini dibangunkan untuk MPP. Jadi MPP pertama di Provinsi Gorontalo diresmikan 27 Januari 2021. Nah, ini ada beberapa contoh layanan yang tadi ini difoto langsung dari ruangan yang ada di paling depan pas kita masuk MPP. Ini ada petunjuknya, jadi kalau mau mengurus di Samsat, PDAM, BPN, itu ada di lantai 1 dan seterusnya. Kemudian di lantai 2 ada KPP Pratama, Kemenak, Kemenkumham, dan seterusnya. Jadi yang di lantai 1 itu lebih banyak urusannya dengan Pemda, di lantai 2 itu mungkin layanan-layanan umum lain. Oke, teman-teman, mungkin demikian pemaparannya. Saya buka sesi diskusi, mungkin saya butuh opini dari teman-teman, mungkin teman-teman ada unek-unek bagaimana reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Bone Bolango, kemudian saya jadi bertanya-tanya kenapa kok kalau memang MPP ini sebagus itu untuk meningkatkan pelayanan publik, kenapa tidak coba ditiru oleh Pemda lain. Kemudian saya mencoba untuk teman-teman sama-sama kita memikirkan apakah ada keuntungan dan plus minusnya ini mall pelayanan publik dan hal-hal lain yang masih dapat dikembangkan untuk peningkatan pelayanan publik. Oke, mungkin saya buka sesi diskusi ini. Silakan teman-teman yang ingin berpendapat bisa raise hand mungkin, biar saya persilakan. Oke, silakan Vivi. Baik, terima kasih kepada Ibu Yustina Hiola atas kesempatannya. Di sini saya ingin memberikan pendapat saya terkait dengan Mall Pelayanan Publik MPP Kabupaten Bone Bolango yang sudah dilakukan di tahun 2020, yang merupakan tahun di mana COVID-19 itu dampaknya sangat sistemik dan juga cukup luas di masyarakat dan pastinya sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik baik itu di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Nah, dengan adanya reformasi birokrasi manajemen ASN yang mana itu merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dan dari praktik KKN. Ini membuat sistem mall pelayanan publik MPP yang dicanangkan oleh Kabupaten, yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Bone Bolango ini menjadi salah satu gebrakan atau sebagai salah satu contoh untuk Pemda-Pemda lain yang bisa dijadikan contoh smart governance yang bisa dijalankan tidak hanya pada saat terjadinya COVID, melainkan bisa dilakukan secara berkelanjutan. Di sisi lain, peran dan fungsi dari ASN itu sendiri kan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa yang sudah kita ketahui, sehingga hal ini itu menjadi salah satu solusi untuk membuat sistem pelayanan itu jauh lebih efisien. Dan juga pastinya sangat memudahkan bagi masyarakat untuk biasanya kan kita kalau semisal pergi ke pelayanan publik itu biasanya kita enggan untuk antri. Nah, dengan adanya mall pelayanan publik MPP yang sudah dibuat oleh Kabupaten Bone Bolango, saya rasa ini menjadi salah satu reformasi birokrasi yang sangat-sangat baik
dan pastinya ini bisa dikembangkan terus dalam meningkatkan pelayanan publik ke depan. Mungkin itu pendapat dari saya dan bisa dikembangkan lagi oleh teman-teman yang lain. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Justina Hiola. Terima Baik. kasih. Terima kasih. Makasih Ibu Vivi atas masukannya. Saya persilahkan pada Ibu Amanda. Baik, terima kasih Ibu Justina. Yang pertama, menurut saya MPP Bone Bolango, Mall Pelayanan Publik Bone Bolango, merupakan sebuah terobosan yang baik untuk mencapai adanya smart governance. Prinsip pada dasarnya, prinsip smart governance ini adalah bertujuan untuk memberikan sebuah pelayanan pemerintahan dengan birokrasi yang lebih sederhana, terpadu, efektif, dan efisien, kurang lebih seperti itu. Dan dengan adanya MPP ini, saya rasa tujuan yang diharapkan dalam pencapaian smart governance itu tercapai. Salah satu prinsip dari smart governance itu adalah adanya integrasi dengan teknologi. Mungkin ada beberapa hal ketika seandainya MPP ini menggunakan, apakah MPP ini kemudian menggunakan integrasi dengan teknologi? Jika seandainya iya, menurut saya beberapa hal yang butuh diperhatikan dari sisi sekuritas atau dari sisi keamanan. Kita tahu bahwa pada beberapa tahun kebelakang terdapat beberapa kejadian di mana website pemerintahan kita atau sistem pemerintahan kita itu dihack oleh hacker. Sehingga menurut saya salah satu yang perlu diperhatikan ketika kita membuat sebuah terobosan dengan adanya integrasi dengan teknologi adalah dari sisi sekuritas. Mungkin itu saja sedikit dari saya, tapi menurut saya MPP ini merupakan sebuah terobosan yang sangat baik untuk mencapai smart governance. Baik. Terima kasih, Bu Justina. Baik, terima kasih Bu Amanda. Ada poin penting ya di situ ya yang nanti kita akan simpulkan di terakhir. Saya persilakan anggota kelompok yang lain. Pak Ahmad atau Bu Mentari mungkin? Ya, silakan Bu Mentari. Baik, terima kasih. Di sini saya sangat setuju ya pendapat teman-teman dari Ibu Amanda dan Ibu Vivi terkait reformasi birokrasi, di mana yang awalnya berbelit-belit menjadi lebih cepat, lebih modern, lebih humanis, dan lebih mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Tetapi di sini saya mau menanggapi pernyataan dari Ibu Vivi terkait dengan antrian yang ada di MPP sendiri. Tapi kalau menurut saya antrian yang ada di MPP sendiri malah akan menimbulkan antrian yang baru, yang lebih banyak. Karena kan MPP sendiri kalau dilihat semua pelayanan terpusat di satu tempat gitu. Ada Samsat, ada tadi juga ada perbankannya di dalamnya, juga terus ada pelayanan pajak, catatan sipil, terus ada kantor perizinan juga. Nah, menurut saya dengan semuanya terpusat di satu tempat itu malah menimbulkan antrian yang baru. Bagaimana dengan kantor-kantor dinas-dinas yang ada di situ? Gimana keadaannya di tempat aslinya gitu? Apakah akan sepi pengunjung karena terpusat di satu tempat atau bagaimana? Saya menanyakan pendapat teman-teman sekalian. Baik. Oke, terima kasih atas pendapat yang kontradiktif ya dari pernyataan dari Ibu Vivi sama Bu Mentari. Terakhir saya kasih kesempatan pada Pak Ahmad. Oke, baik, mungkin saya langsung straight to the point saja perihal pelayanan publik Kabupaten Bone Bolango. Jadi menurut saya gini, kalau kita mensematkan kata smart dalam hal pemerintahan, memang bukan hanya dilihat dari perkembangan teknologinya, tetapi juga reformasi pelayanan publik. Jadi tidak hanya dipandang dari pemanfaatan teknologi, tetapi juga reformasi pelayanan. Apa itu reformasi pelayanan? Reformasi pelayanan adalah salah satunya adalah keramah tamahan ketika melayani. Pengalaman saya ketika kemudian pernah ke sana,
ke MPP Bone Bolango, saya melihat bahwa memang kita hanya memindahkan gerai pemerintahan yang semulanya terpisah menjadi terpusat dalam suatu tempat, tetapi tidak menghilangkan kecetusan di dalam melayani masyarakat. Ya, ini pengalaman saya, pengalaman real. Bagaimana kemudian customer service-nya itu melayani dengan muka masam, tidak ramah begitu. Jadi saya pikir kata smart governance itu ya belum terimplementasi dengan baik di sana menurut saya. Kita hanya memindahkan atau memanfaatkan teknologi, tetapi keramah tamahan di dalam memanfaatkan itu tidak tercapai. Belum tercapai, bukan tidak tercapai, belum tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kita perlu nih reformasi SDM. Kita tahu bahwa salah satu masalah di dalam mengadopsi smart governance atau smart ASN itu adalah kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, yang saya temui adalah ternyata masih banyak yang gaptek ya dengan pemanfaatan teknologi. Artinya gaptek itu belum bisa maksimal dalam memanfaatkan teknologi, padahal kan sebetulnya di era disruption ini kan salah satu cirinya adalah alih bentuk dari yang semudah konvensional menuju ke dari tradisional konvensional menuju ke yang lebih modern gitu. Tapi faktanya masih banyak yang tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Mungkin ini yang entry point yang bisa jadi masukan untuk Pemda Bone Bolango untuk lebih mengintensifkan sistem pelayanan publik. Konsepnya bagus, tetapi konsep yang bagus tentu harus diiringi dengan berbagai macam pembaharuan termasuk tadi reformasi pelayanan yang harus menghadirkan keramah tamahan, yang kedua kemudian reformasi SDM dalam bentuk adaptasi pemanfaatan teknologi itu juga penting. Itu saya kira yang perlu saya masukkan, saya kembalikan ke Ibu Justina Hyola. Baik, terima kasih teman-teman semua. Saya mencatat beberapa poin penting mungkin sebagai closing. Itu dari Ibu Vivi menyatakan bahwa sangat baik sekali adanya MPP ini bisa mengurangi antrian, tapi kontranya Ibu Mentari menyatakan bahwa malah akan menimbulkan antrian baru di MPP karena semua pada mengumpul di situ pelayanannya. Kemudian poin dari Ibu Amanda tadi karena ini integrasi pelayanan offline sama online, otomatis butuh untuk meningkatkan security system dari seluruh pelayanan yang disediakan secara online. Terakhir dari Pak Ahmad, ada poin bahwa memang yang MPP ini sangat baik, tapi yang perlu ditingkatkan lagi adalah pelayanan itu sendiri, pelayanan keramahan dalam melayani masyarakat dan mungkin peningkatan SDM dalam pemanfaatan teknologi. Oke. Saya pikir demikian, tidak ada lagi mungkin dari teman-teman lain, udah cukup ya. Oke, jika sudah cukup, tidak ada lagi yang butuh kita diskusikan, saya akhiri diskusi hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.